Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Selamat berjumpa lagi dengan PR Channel, channel belajar dan berbagi ilmu pengetahuan dan keguruan dengan Anda sekalian. Kali ini saya akan menyajikan tentang tutorial cara mengunggah hasil karya ke platform Merdeka Mengajar. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Baik, akan saya mulai tutorialnya. Pertama, Bapak dan Ibu guru sekalian masuk terlebih dahulu ke platform Merdeka Mengajar, baik melalui aplikasi yang sudah terinstall di laptop, komputer, atau melalui login ke laman kemdikbud.go.id menggunakan akun belajar ID. Saya masuk ke PMM. Nah, kita sekarang sudah berada di beranda aplikasi platform Merdeka Mengajar. Yang akan kita lakukan sekarang adalah menuju ke bukti karya. Kita akan mengupload bukti karya kita ke dalam platform Merdeka Mengajar. Kita buka menu bukti karya dengan cara mengkliknya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada beranda bukti karya yang kita nanti akan mengklik karya saya ini, tetapi sebelumnya kita scroll ke bawah dulu untuk melihat jenis-jenis kategori karya yang harus diupload oleh Bapak dan Ibu guru sekalian, di mana di sini sudah dipampangkan ada beberapa jenis bukti karya yang harus diupload atau tempat Bapak Ibu mengupload hasil karya yang Bapak Ibu guru sekalian buat. Pertama, jenis kategori karya artikel, yang kedua jenis bahan ajar, yang ketiga dokumen teknis, yang keempat kepemimpinan sekolah, kelima praktik pembelajaran, 6 praktik baik, 7 RPP atau modul ajar, dan yang terakhir ke-8 adalah karya lainnya. Sekarang kita menuju ke tab menu karya saya, kita klik. Nah, setelah ini sudah kita memasuki jenis-jenis 8 karya yang dapat kita masuki kamar-kamarnya, mulai dari artikel, bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar, kemudian karya lainnya. Kita akan mencoba menambah atau memasukkan bukti karya saya dengan cara mengklik tambah karya Anda. Nah, ketika kita mengklik tambah karya saya, maka kita akan diarahkan ke kamar-kamar daripada kategori jenis karya yang telah disiapkan oleh kementerian, mulai dari artikel hingga lainnya. Sebelum kita memasukkan dokumen-dokumen karya saya, terlebih dahulu kita harus memahami tentang apa itu artikel, kemudian bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktik baik, praktik pembelajaran, RPP atau modul ajar, dan lainnya dengan cara mengklik info berikut ini. Nah, kita sudah diberikan penjelasan di dalam platform Merdeka Mengajar bahwa kategori karya pada bukti karya yang dapat diunggah oleh Bapak dan Ibu guru sekalian ada 8 dengan penjelasannya. Kategori karya yang berbentuk artikel, penjelasannya bahwa karya yang menampilkan artikel berupa bacaan, catatan guru penggerak, refleksi, dan tips baik berhubungan dengan mata pelajaran ataupun materi lainnya. Nah, di artikel ini yang dapat Bapak Ibu sekalian upload, bentuk dokumennya adalah berbentuk PDF. Di dalam artikel ini tidak
diminta untuk memasukkan video hanya dokumen PDF. Kemudian yang kedua, kepemimpinan sekolah, di mana karya yang Bapak Ibu buat harus menampilkan praktik baik dalam kepemimpinan dan pengembangan sekolah, di mana perlu Anda ketahui bahwa di dalam dokumen ini tidak mengupload bentuk dokumen yang berbentuk PDF tetapi berbentuk video saja, jadi tidak berbentuk dokumen. Kemudian berikutnya dalam praktik pembelajaran, bentuk karya yang bisa Bapak Ibu sekalian kumpulkan mencakup rekaman proses pembelajaran guru dengan murid di dalam kelas melalui tatap muka maupun jarak jauh. Nah, bukti dokumennya ini berbentuk video maupun berbentuk dokumen PDF. Jadi ada dua praktik pembelajaran. Dokumen bukti karya yang dapat diupload boleh berbentuk video, juga boleh berbentuk dokumen PDF. Kemudian jenis praktik baik, bahwa karya yang termasuk dalam kategori ini berisi praktik baik Bapak dan Ibu guru sekalian dalam pembelajaran ataupun pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru lain. Bentuk dokumen karya praktik baik ini berbentuk video ataupun berbentuk dokumen PDF. Kemudian yang kelima, bentuk karya yang diupload dapat berupa RPP atau modul ajar, di mana Bapak Ibu guru sekalian sudah tidak asing lagi dengan RPP modul ajar, pasti memiliki. Nah, dokumen itu kita scan atau jadi ubah ke dalam bentuk PDF, kemudian diupload ke platform Merdeka Mengajar. Tidak ada video, tetapi yang kita upload hanya dokumen RPP atau modul ajar yang sudah berbentuk PDF. Kemudian jenis kategori yang ke-8, bukti karya berupa bahan ajar. Karya yang bisa Bapak Ibu sekalian upload yaitu karya yang berisi topik pembelajaran yang diminati oleh siswa dan atau sulit dipahami oleh siswa. Jadi, karya yang berisi topik pembelajaran yang diminati oleh murid ataupun yang sulit dipahami oleh murid. Nah, dokumen yang bisa diupload ke dalam bukti karya bahan ajar ini bisa berbentuk video atau juga bisa berbentuk dokumen PDF. Kemudian jenis karya yang ke-7 adalah dokumen teknis, di mana karya yang dapat Bapak upload berupa karya yang berisi dokumen teknis terkait pengelolaan sekolah, dokumen pengelolaan sekolah yang dapat memberikan inspirasi. Dokumen yang dapat Bapak Ibu unggah hanya berbentuk dokumen PDF tetapi tidak berbentuk video. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, bukti karya berupa karya lain yang kategorinya belum tersedia di bukti karya. Contohnya karya ilmiah, artikel, buku, dan dapat Anda membuat karya ini dalam bentuk video maupun berbentuk dokumen PDF. Catatan penting bagi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita akan menyekan dokumen ke dalam bentuk PDF, maka disyaratkan ukuran PDF maksimal 10 MB, tidak boleh lebih. Kalau lebih, tidak bisa dimasukkan ke dalam bukti karya ini. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat kategori-kategori dari 8 jenis karya dan bentuk dokumen apa saja yang bisa diunggah ke platform Merdeka Mengajar seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau artikel dokumennya hanya berbentuk PDF saja, tidak dalam bentuk video. Kepemimpinan sekolah hanya berbentuk video. Praktek pembelajaran bisa berbentuk PDF, dokumen PDF, dan juga bisa berbentuk video. Praktik baik bisa berbentuk dokumen PDF, juga bisa berbentuk video. RPP atau modul ajar hanya berbentuk PDF dan tidak disarankan dalam bentuk video. Kemudian bahan ajar
bisa kedua-duanya dokumennya berbentuk PDF maupun berbentuk video. Kedua-duanya boleh dimasukkan. Kemudian dokumen teknis hanya dokumen yang berbentuk PDF saja dan tidak berbentuk video. Dan dokumen yang terakhir, dokumen lainnya, kedua-duanya boleh berbentuk PDF dokumennya maupun berbentuk video. Bapak Ibu guru sekalian, itulah yang harus kita pahami sehingga kita benar-benar dapat memasukkan karya kita ke dalam kamar-kamar ini dengan benar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita coba memasukkan karya yang kita buat. Saya dalam hal ini akan memperhatikan satu saja karena pada prinsipnya sama cara memasukkannya. Jadi biar tidak kelihatan mengulur-ngulur waktu, memperpanjang video, saya akan mencontohkan satu, tapi pada intinya sama untuk yang lainnya. Saya akan masukkan ke RPP atau modul ajar. Klik RPP modul ajar. Di RPP modul ajar ini diharapkan memasukkan dokumen PDF saja, ukuran maksimal 10 MB. Di sini saya sudah menyimpannya. Kita klik dulu dokumen. Nah, ini ada simbol panah mengarah ke atas. Kita klik saja, kita tunggu. Ketika kita klik, kita diarahkan untuk mencari dokumen yang kita simpan di mana. Saya tadi sudah menyimpan hasil karya saya di bagian modul, RPP dan modul. Kita klik saja modul ajar kelas 6, saya contohkan RPP kelas 6, modul ajar kelas 6, kita klik open. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, ini dokumen yang sudah saya masukkan di kelas 6 itu, dan kelas 3 masih menggunakan kurikulum 13, jadi ini masih berbentuk RPP. Setelah itu klik unggah. Ya, kita lihat. Nah, setelah masuk ke unggah, ini sudah masuk RPP-nya. Kita judulnya sudah otomatis. Deskripsinya kita buat RPP kelas 6. Kemudian saya buka dulu untuk menuliskan deskripsinya. RPP kelas 6 semester 2, RPP kelas 6 semester 2. Kemudian tema 8 bumiku, tema 8 tentang bumiku. Selanjutnya kita lihat lagi subtema 3, bumi, matahari dan bulan. Bumi, matahari dan bulan. Kemudian kita lihat lagi mapelnya, RPP kelas 6, mapel PPKN, waktunya itu 2 JP. Kemudian tujuan pembelajarannya kita copy saja biar cepat. Copy, paste. Ya, ada 2 tujuan pembelajarannya ini. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi apa yang diminta. Selanjutnya kita klik lanjut.
kita masih diminta informasi tentang RPP ini untuk kelas jenjang SD, klik, kemudian kelas berapa, kelas 9, oke, mata pelajarannya apa, IPA, ini pendidikan kebudayaan, kemudian asesmennya kita lihat, penilaian, ini, sikap, pengetahuan, keterampilan, sikap, pengetahuan, keterampilan, tentang, kemudian modanya tatap muka, metode pembelajarannya multi-metode. Selanjutnya, saya tidak melakukan plagiat, memuat konten sara pornografi dan menyetujuinya. Setelah diklik di cawang, maka terbitkan. Kita lihat, kalau kita mau membagikan karya ini kepada media sosial, kepada teman yang lain melalui media sosial, misalnya WA, klik bagikan karya, dan kita meminta untuk memberikan tanggapan kepada teman-teman kita. Tetapi sekarang saya akan melihat hasil dari RPP yang telah kita masukkan ke kamar dari RPP atau modul ajar. Kita lihat karya berhasil disimpan. Nah, ini sudah disimpan modul ajar kelas 6 yang kita tulis barusan deskripsinya dan keterangannya sudah. Nah, ini bagikan karya. Kalau kita ingin membagikan karya kepada teman-teman lewat WA, Telegram, dan sebagainya. Kemudian coba kita lihat di kamarnya. Nah, ini RWP sudah masuk. Kebetulan saya sudah mengisi semua kamar ini kecuali artikel dan karya lainnya saya belum. Ini sudah saya isi semua. Barusan kita lihat RPP atau modul ajar kelas 6. Modul ajar kelas 6 ini. Barusan coba kita, ini kan modul ajar kelas 6 kurikulum 13. Kita edit di sini. Edit rincian karya, bukan modul ajar tetapi RPP kelas 6. Kemudian simpan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengedit dari tulisan-tulisan ini yang salah melalui klik tanda titik 3 ini ke edit rincian. Kalau ingin menghapus maka hapus karya, maka karya ini akan terhapus. Ya, ini sudah masuk Bapak Ibu ke dalam karya saya. Oke Bapak dan Ibu guru sekalian, itu tadi bagaimana cara kita mengunggah atau mengupload dokumen bukti karya yang berbentuk dokumen PDF. Terus bagaimana cara mengupload bukti karya yang berbentuk video? Perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa video yang kita upload adalah video yang telah kita masukkan ke dalam channel YouTube. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dokumen yang kita masukkan ke dalam karya ini berbentuk dokumen video yang sudah di-upload ke YouTube. Begini cara mengunggahnya. Kita anggap saja saya akan memasukkan ke pemimpinan sekolah. Ini sudah saya masukkan banyak di dalamnya. Cara menguploadnya adalah tambah karya saya, kemudian ke pemimpinan sekolah, klik video, kemudian pilih video, saya masukkan, saya konekkan tautkan ke akun YouTube saya. Tunggu dulu, gunakan akun lainnya, akun YouTube Anda, gunakan.
Saya menggunakan akun YouTube ini. Selanjutnya masukkan sandi, beri YouTube, lanjutkan. Nah, ini adalah channel YouTube saya. Saya cari, ya Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memasukkan inovasi sekolah Aku Hafiz Quran SDN Subah. Dengan cara mengkliknya langsung otomatis masuk. Deskripsinya sudah masuk karena di dalam YouTube saya sudah saya berikan deskripsi. Ditanya jenjangnya SD, kemudian kelas berapa, tidak terkait kelas karena keseluruhan. Kemudian mata pelajaran apa, bukan mata pelajaran. Di Cawang saya membuat karya tidak membuat plagiat dan sebagainya, kemudian terbitkan. Saya tidak membagikan karya, tapi sebagiannya dibagikan. Saya akan melihat video yang telah saya upload. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian sudah masuk bukti video YouTube saya, Inovasi Aku Hafiz Quran, masuk ke bukti kaya di platform Merdeka Mengajar. Ini sudah masuk. Kita lihat di kepemimpinan sekolah. Inovasi Sekolah Aku Hafiz Quran sudah masuk. Demikian Bapak Ibu sekalian cara mengunggah dokumen karya saya berupa dokumen PDF maupun video ke platform Merdeka Mengajar. Semoga tutorial ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, klik subscribe dan lonceng notifikasinya sehingga apabila saya mengupload video-video terbaru, Bapak dan Ibu sekalian bisa menikmati video-video saya yang berguna lainnya. Kemudian juga di-share ke teman-teman yang lain sehingga mereka juga memahami tentang bagaimana cara mengunggah karya saya ke platform Merdeka Mengajar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.